Kali ini kita akan belajar tentang teks fabel. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 4.11 menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menentukan tokoh dan watak tokoh fabel yang dibaca dan didengarkan. 2. Menentukan rangkaian peristiwa fabel yang dibaca dan didengar. 3. Menceritakan kembali isi fabel yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan penerapan model PBL mendengarkan teks fabel, peserta didik diharapkan mampu untuk menceritakan kembali isi fabel yang dibaca dan didengarkan dengan tepat. Materi yang akan disampaikan: 1. Memahami isi cerita. 2. Menceritakan kembali isi fabel. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan teks fabel? Untuk lebih jelasnya tentang materi teks fabel, perhatikan tayangan video teks fabel berikut. Teks fabel, Kijang dan Kura-kura. Kijang dan Kura-kura, fabel dari Jawa Tengah. Harimau adalah raja hutan yang sangat bijaksana. Jadi, tidak mengherankan kalau semua hewan di hutan hormat dan tunduk kepadanya. Kalau si raja ini memerintahkan sesuatu, tak ada satu hewan pun yang berani membantah. Sebulan sekali, saat purnama muncul, semua hewan penghuni hutan diwajibkan berkumpul di padang rumput. Di sana, mereka akan membicarakan segala permasalahan yang ada di hutan itu. Biasanya, masing-masing hewan juga membawa hadiah istimewa untuk diberikan pada si raja hutan. Sore itu, semua hewan sedang bersiap-siap menghadiri pertemuan di padang rumput. Tidak ketinggalan pula si Kijang. Ia akan memberikan sebuah mangkuk yang indah pada raja hutan. Mangkuk itu terbuat dari tempurung kelapa yang sangat besar. Harimau pasti akan suka dengan mangkuk tempurung ini. Aku rasa ini adalah tempurung terbesar yang ada di dunia, pikir Kijang. Dengan riang gembira, Kijang berjalan menuju padang rumput sambil membawa tempurung tersebut. Pada zaman dahulu, Kijang tidak bisa berlari. Karena itu, ia sengaja berangkat lebih awal agar tidak terlambat sampai di tempat pertemuan. Di tengah perjalanan, kelinci memanggilnya, "Kijang, maukah kau menolongku?" Dengan senang hati, "Apa yang bisa kubantu, kelinci?" Kijang lalu menghampiri kelinci. Sementara
Mangkuk tempurung ia letakkan begitu saja di pinggir jalan. Aku kesulitan membungkus hadiah untuk Raja Hutan. Nah, kau pasti bisa melakukannya. Aku tahu kau adalah hewan yang memiliki selera seni tinggi. Jadi, apapun yang kau buat, pastilah hasilnya sangat bagus. Si kelinci pun menarik Kijang masuk ke dalam rumah. Sementara itu, di tempat lain, kura-kura sedang berlari menuju rumahnya. Ia sedang terburu-buru. Gawat, hari sudah sore. Aku belum menyiapkan baju untuk pertemuan nanti. Dulu, kura-kura terkenal sebagai hewan yang memiliki kemampuan berlari cepat karena badannya belum bertempurung seperti sekarang. Di hutan itu, kura-kura juga terkenal sebagai hewan yang sangat modis. Pada setiap acara yang didatangi oleh banyak hewan, ia selalu tampil dengan pakaian yang indah. Karena berlari sangat cepat, si kura-kura tidak melihat ada tempurung besar yang diletakkan begitu saja oleh Kijang. Bruk! Si kura-kura terjatuh karena kakinya tersandung tempurung itu. Bukannya marah atau kesal, wajah kura-kura malah terlihat ceria. Aha, bagus sekali tempurung ini. Akhirnya, aku menemukan pakaian yang cocok untuk kupakai buat acara nanti. Kura-kura membawa tempurung itu pulang. Sesampainya di rumah, ia mengikatnya tempurung itu di atas punggungnya. Pakaian ini membuatku terlihat gagah, tapi berat sekali ya. Kalau seperti ini, aku tidak bisa berlari cepat ke tempat pertemuan itu. Tak apalah, yang penting semua hewan akan memandang kagum kepadaku. Di tempat lain, kelinci dan kijang sudah bersiap untuk berangkat. Begitu keluar dari rumah kelinci, kijang sangat kaget karena tempurung yang ia bawa menghilang. Siapa yang tega mencuri tempurung itu? Tanya Kijang menangis terseduh-seduh. Sudahlah, anggap hadiah ini milik kita berdua, bujuk kelinci. Si Kijang pun setuju dan berhenti menangis. Malam itu, padang rumput sudah dipenuhi seluruh hewan. Mereka sedang menunggu kedatangan Raja Hutan. Kura-kura adalah hewan yang terakhir datang. Ia tampak gagah dengan baju barunya. Semua mata tertuju pada kura-kura. Ya, hampir semua hewan mengagumi penampilan kura-kura malam itu, kecuali si kijang dan kelinci. Ternyata kau yang mencuri tempurungku ya, teriak kijang, mengagetkan semua yang ada di sana. Enak saja, aku menemukan tempurung ini di pinggir jalan, bantah kura-kura. Untunglah harimau si raja hutan segera datang. Kijang pun segera mengadu, "Tuanku harimau, kura-kura telah mencuri tempurung yang sebenarnya akan hamba berikan pada tuanku sebagai hadiah. Kelinci ini sebagai saksinya, tuanku." "Hamba tidak mencuri tuanku, hamba menemukannya di pinggir jalan, di depan rumah kelinci," ujar kura-kura membela diri. "Apa betul begitu kelinci?" tanya harimau menyelidiki. "Benar tuanku, Kijang meninggalkan tempurung itu di depan rumah hamba karena ia masuk ke dalam rumah untuk menolong hamba," kata si kelinci. "Apa kau menyukai tempurung itu kura-kura?" si raja hutan bertanya menyelidiki. "Tentu saja tuanku, tempurung ini membuat hamba terlihat gagah." "Kalau begitu, aku akan memberikan tempurung itu untukmu. Sebagai gantinya, kemampuanmu berlari cepat akan aku berikan pada Kijang. Adil bukan?" Ya, sejak saat itu, Kijang dapat berlari cepat, sedangkan kura-kura berjalan lambat. Tentu saja, kura-kura menyesal mengambil tempurung itu, tetapi penyesalan itu sudah terlambat dan tidak ada gunanya lagi. Sekian, terima kasih.
Apakah tayangan video tersebut bisa dikatakan teks fabel? Jawabannya, ya, 100% bisa dikatakan teks fabel, karena isinya bercerita tentang kehidupan binatang. Setelah kalian melihat dan mendengarkan tayangan video fabel tersebut, selanjutnya Anda menceritakan kembali isi fabel tersebut dari tayangan video yang telah diperdengarkan tadi. Selanjutnya, kalian diskusikan bersama teman kalian. 1. Urutkan kejadian yang dialami oleh tokoh dalam tayangan video fabel tersebut. Kerjakan pada tabel berikut. 2. Ceritakan kembali isi fabel dari tayangan video tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Kerjakan pada tabel berikut. Kota info. Teks fabel. Teks fabel. Cerita fabel adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku layaknya seperti manusia atau perilakunya menyerupai tingkah laku manusia. Menceritakan isi fabel. Namun demikian, menceritakan teks fabel juga tidak sembarangan. Sebelum melakukan itu, kita harus terlebih dahulu memahami isi cerita. Ada beberapa bagian teks yang harus kita perhatikan agar ketika diceritakan kembali, isi pesan yang disampaikan tetap sama. Nah, kali ini kita akan membahas tahapan ketika menceritakan isi fabel. Apa saja ya kira-kira? Memahami isi cerita fabel. Tahap pertama, dalam memahami teks fabel adalah membacanya secara keseluruhan. Dengan begitu, kita dapat memahami isi cerita secara keseluruhan dan menemukan pesan moral yang ingin disampaikan. Setelah itu, kita bisa mulai mencatat dan memahami tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita. Kita dapat menentukan siapa yang menjadi tokoh sentral dan tokoh latar beserta karakteristiknya. Latar cerita tidak boleh ketinggalan. Kita harus memperhatikan ini baik-baik. Baik itu latar tempat, waktu, ataupun sosial. Kita juga harus mengidentifikasi bagaimana cerita berjalan. Bagian ini berhubungan dengan struktur yang digunakan dalam teks fabel, seperti orientasi, komunikasi, resolusi, dan koda. Terakhir, kita perlu mempelajari gagasan pokok di tiap paragraf. Dengan begitu, kita dapat merangkai dan menghubungkan cerita dari peristiwa-peristiwa. Menceritakan isi fabel. Setelah membaca dan memahami isi teks fabel, kita dapat menceritakan kembali isinya. Tapi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar dapat menceritakannya dengan baik dan menarik. Pertama, adalah menguasai cerita. Jangan sekadar menghafal, tapi pahami alur ceritanya. Dengan begitu, kita bisa lebih lancar menceritakan karena tidak berpatokan pada kata-kata yang dihafal. Gunakan pula kalimat yang dirasa nyaman dan lebih sederhana supaya mudah dipahami. Kedua, akan lebih baik jika kita dapat menghayati penokohan. Sesuaikan ekspresi dan nada suara dengan tokoh dan suasana cerita. Dengan begitu, mereka yang mendengarkan akan lebih mudah menghayati isi cerita. Akan lebih baik lagi jika kita bisa menggunakan suara yang berbeda untuk tiap tokoh, sehingga pendengar paham siapa yang sedang kita perankan saat itu. Ketiga adalah menjalin kontak mata. Hal ini juga diperlukan ketika kita sedang berbicara di depan umum, termasuk saat menceritakan teks fabel. Kita dapat memperhatikan reaksi pendengar dan pendengar pun merasa kalau kita memperhatikan mereka, sehingga pendengar juga akan memfokuskan perhatian mereka kepada kita. Yang terakhir, kita bisa menggunakan alat peraga untuk membantu kita bercerita. Pendengar akan lebih tertarik jika kita menggunakan alat-alat lucu, seperti boneka. Selain itu, alat peraga juga dapat mendukung pemahaman pendengar akan cerita yang akan kita sampaikan. Sekian, terima kasih.
dan selamat belajar.